Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik integrasi. Ya, teknik integrasi di dalamnya ada 6 subbab. Ya. Subbab yang pertama aturan integrasi dasar. Yang kedua, subbab kedua kita akan bahas integrasi parsial. Subbab ketiga integral yang berbentuk trigonometri. Dan subbab yang keempat substitusi yang merasionalkan. Kemudian 7.5 nanti kita akan bahas integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial, dan yang terakhir adalah strategi untuk integrasi. Jadi pada intinya bab 7 ini adalah membahas tentang teknik-teknik integrasi ya. Jadi kalau ada integral bentuknya seperti ini, cara mengerjakannya bagaimana. Kalau seperti ini kita pelajari tekniknya di bab 7 ini. Jadi langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu aturan integrasi dasar. Nah, di aturan integrasi dasar ini kita nanti akan belajar ada bentuk baku atau standar form ya, atau bentuk standar dari integral. Ada substitusi dalam integral tak tentu ya, ini pakai menggunakan metode substitusi. Kemudian substitusi dalam integral tentu. Nah, kita masuk ke integral baku atau bentuk baku ya. Nah, integral bentuk baku itu ada 17 ya. Nah, ada 17 bentuk. Ini mengapa disebut integral baku? Karena sembarang soal integral, kalau kita temui soal integral pasti diarahkan ke bentuk baku yang seperti ini. Nah, jadi ini akan memudahkan apabila kita dihafal ya. Apabila kita hafal ini akan memudahkan, tapi jika tidak hafal ya tidak mengapa ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada integral baku bentuk integral K du ya. Integral K du K-nya konstanta, du berarti variabelnya di sini adalah u ya, karena yang di depan d. Du berarti u-nya menjadi variabel, K-nya adalah konstanta. Integral konstanta terhadap u adalah ya tinggal diberikan variabelnya ku plus c. Maka ini hasilnya adalah ku plus c ya. Coba kita ke contoh. Nah, jadi jika kita punya soal integral 2 dt, nah, K-nya ini konstanta, di sini konstantanya adalah 2 dt, berarti maka hasilnya adalah 2t plus c. Mengapa 2t plus c? Karena diintegralkan terhadap t, maka variabelnya adalah t, 2t plus c. Nah, kemudian kita ke integral baku yang bentuk kedua. Bentuk kedua adalah u pangkat r du. Nah, sekali lagi ini ada u, ada r, yang mana yang variabel? Yang variabel adalah yang setelah huruf d. Nah, setelah huruf d di sini u, maka u ini variabel, r-nya adalah konstanta berarti di sini. Nah, jika ada integral u pangkat r du, maka hasilnya adalah ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bisa u pangkat r plus 1 per r plus 1, ini jika r-nya tidak sama dengan min 1. Nah, kemudian yang kedua, atau hasilnya bisa juga menjadi ln mutlak u plus c. Kapan? Ini ketika r-nya sama dengan min 1. Ya, jadi hati-hati, r ini pangkatnya, kalau pangkatnya selain min 1, maka hasilnya yang atas, tapi kalau pangkatnya min 1, maka hasilnya adalah yang bawah, ln mutlak u. Nah, kita ke contoh. Kita lihat di sini integral x pangkat min 2 dx. X pangkat min 2, pangkatnya min 2 ya. Dx berarti u-nya adalah x, ini variabelnya x ya. Nah, r-nya adalah min 2. Min 2 ini tidak sama dengan min 1, berarti hasilnya adalah yang atas. Sehingga hasilnya adalah x pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1 plus c, atau sama dengan min 1 per x plus c ya. Jadi kalau x pangkat min 2 berarti min 2 plus 1 ya, seperti ini sesuai ya, min 2 plus 1, min 2 plus 1. Nah, min 2 plus 1 adalah min 1, min 1 nya di sini, min 2 tambah 1,
X pangkat min 1, X pangkat min 1 berarti pindah ke bawah jadi X pangkat 1 ya. Nah ini kalau R nya bukan min 1. Nah sekarang kalau R nya min 1, kalau R nya min 1, nah ini pangkatnya min 1 ya, ini kan R nya kalau min 1 beda ya hasilnya. Nah ini karena R nya min 1, maka hasilnya adalah langsung ln X mutlak X plus C ya. Nah ini sesuai ya karena R nya min 1. Nah sekarang kita ke integral baku bentuk ketiga. Nah bentuk ketiga ini kalau kita temui integral E pangkat U du, maka hasilnya adalah E pangkat U plus C. Jadi hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Di hasilnya adalah dirinya sendiri. Integral E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U plus C. Nah sekarang kita ke contoh, misalkan kalau U-nya adalah X ya, maka integral E pangkat X dx adalah dia sendiri, E pangkat X plus C. Nah ya, sekarang kita ke bentuk baku yang keempat. Nah, integral baku bentuk yang keempat di sini integral A pangkat U du. Nah hampir sama dengan bentuk yang ketiga ya, hampir sama dengan bentuk yang ketiga. Yang bedanya apa? Bedanya kalau yang ketiga A-nya adalah E. Ingat E itu konstanta ya, 2,7 sekian. Nah, sedangkan yang bentuk keempat, ini A-nya bebas, sembarang konstanta. Sembarang konstanta asalkan syaratnya A-nya bukan 1 dan lebih dari 0. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka ini bentuk bakunya adalah sama ya. Berarti kalau E pangkat U, berarti kalau A pangkat U ini juga A pangkat U. Nah, yang membedakan adalah dia ada per ln A plus C. Nah, coba perhatikan sebenarnya ini bentuknya sama dengan yang nomor 3 tadi. Nah, di E pangkat U ini sebenarnya ada per ln E. Karena kan di sini A-nya adalah E ya. Berarti ini sebenarnya per ln E. Nah, sedangkan ln E itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah E pangkat U. Nah, contoh, misalkan saya punya integral 2 pangkat X dx. Nah, 2 pangkat X dx maka hasilnya adalah 2 pangkat X per ln 2 plus C. Nah, sekarang kita ke integral baku bentuk ke-5. Ini sudah kenal ya integral sin U du, maka hasilnya sudah tahu ya, integral sin berarti min cos U plus C. Jadi kalau ada soal integral sin X dx, maka jawabannya adalah min cos X plus C. Sekarang kita ke bentuk baku yang ke-6. Integral bentuk baku yang ke-6 adalah integral cos U du. Nah, integral cos U du, kalau ada integral cos U du, maka bentuk bakunya adalah integral cos adalah sin U plus C. Sehingga kalau ke contoh, kalau ada soal integral cos X dx, maka harus sudah otomatis bisa menjawab, ini jawabannya adalah sin X plus C ya. Kemudian kita ke bentuk baku yang berikutnya ya, yaitu yang ketujuh. Jika ada integral secant kuadrat U du, secant kuadrat U du ya, berarti ini integral bakunya adalah berbentuk sama dengan tan U plus C. Mengapa? Karena turunan tan adalah secant kuadrat. Sehingga integral secant kuadrat adalah tan U. Yang lainnya juga sama ya. Cara mengecek integral itu adalah dengan cara menurunkan hasilnya. Apabila hasilnya diturunkan dan jawabannya adalah soalnya, maka hasil integral itu benar. Ya. Jadi cara mengecek integral adalah sekali lagi turunkan hasilnya. Kalau hasilnya diturunkan benar, kalau hasilnya diturunkan kembali ke soalnya, maka jawaban itu benar. Misalkan nih, E pangkat U turunannya adalah E pangkat U. Nah, sama dengan soalnya, benar ya. Ini A pangkat U per ln A, ini kalau diturunkan, nah jadi A pangkat U du. Nah, kembali lagi ke soalnya. Nah, ini juga turunan cos U. Turunan cos U adalah min sin, tapi di sini ada min, berarti jadi sin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau ke contoh,
integral secant kuadrat X dx, maka harus sudah otomatis jawabannya adalah tan X plus C. Nah, sekarang kita ke bentuk baku yang ke-8. Nah, kalau secant kuadrat U integralnya adalah tan U, maka kosekant kuadrat U, kosekan ya, itu maka hasilnya pasti adalah kotangen U plus C. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ada negatifnya. Nah, ingat tan sama kotangen ini selalu berlawanan tanda. Jadi kalau integral sekant tangen, maka integral kosekant tinggal min kotangen U. Nah, jadi kalau di contoh ada soal integral kosekant kuadrat X dx, maka ini sudah otomatis jawabannya harus sudah bisa menjawab integral kotangen X plus C. Ya. Nah, sekarang kita ke integral baku bentuk ke-9. Nah, kalau ada integral sekant U dikali tangen U du, ini kurang du-nya, sekant U dikali tangen U du, ya, maka hasilnya adalah sekant U plus C, ya. Jadi kalau misalkan ada soal tentukan integral sekant X tangen X dx, nah kalian sudah bisa langsung jawab adalah jawabannya sekant X plus C, ya. Kemudian kita ke integral baku bentuk ke-10, ya. Integral baku bentuk ke-10, nah ini berpasangan juga ya dengan bentuk ke-9. Kalau tadi 9 sekant tangen, nah yang bentuk ke-10 ini kosekant kotangen, tinggal ditambahin ko depannya, ya. Tinggal ditambahin ko depannya. Nah, sama kalau sekant U tangen U hasilnya sekant, maka sekant ini ya, sekant U tangen U hasilnya sekant, maka kosekant kotangen kan tinggal ditambahin depannya ya, tambahin ko, maka ini hasilnya adalah kosekant U plus C. Nah, cuman yang membedakan adalah ada negatifnya. Nah, min kosekant U plus C, sama seperti tangen tadi, sekant kosekant hasilnya plus tangen min kotangen, bedanya ini juga sama, sekant tangen hasilnya sekant, kosekant kotangen hasilnya min kosekant, ya. Jadi kalau ada soal min tentukan integral kosekant kotangen kosekant X kotangen X dx, maka kalian sudah bisa langsung jawab hasilnya adalah min kosekant X plus C, ya. Itu integral baku bentuk ke-10. Sekarang kita masuk ke bentuk ke-11. Integral baku bentuk ke-11 yaitu integral tangen, ya. Integral tangen U du itu adalah min ln cos U mutlak plus C. Integral tangen. Jadi kalau ada soal integral tangen X dx, maka kalian sudah bisa langsung jawab ini adalah min ln mutlak cos X plus C. Nah, sekarang kita ke integral baku bentuk ke-11. Kalau tadi yang bentuk 11 integral tan U adalah min ln cos, nah kira-kira integral kotangen U adalah, ingat tangen sama kotangen berlawanan ya. Nah, integral kotangen U adalah ln sin U plus C. Nah, kalau tadi tangen minus, nah kotangennya tidak minus sekarang hasilnya. Ya, sehingga kalau ada soal integral kotangen X dx, kalian sudah bisa langsung jawab hasilnya adalah ln mutlak sin X plus C. Nah, sekarang kita ke integral baku bentuk ke-13. Integral baku bentuk ke-13 ini jika ada integral du per akar a kuadrat min u kuadrat, ya.
du per akar a kuadrat min u kuadrat. Variabelnya di sini berarti u ya, bukan a di sini berarti konstanta. Nah, ini kalian sudah untuk sementara boleh dihafal, tapi di bab berikutnya akan dibahas ya. Ini bisa dicari tanpa perlu menghafal. Ya, integral baku bentuk ke-13, 14, dan 15 ini kalau kalian tidak suka menghafal ya nggak apa-apa, nanti di bab berikutnya akan diajari cara mencarinya ya. Nah, untuk sementara sekarang dihafal dulu. Kalau ada integral du per akar a kuadrat min u kuadrat, maka hasilnya adalah arcus sin u per a plus c ya. Sehingga kalau ada soal seperti ini, nah, integral dx per, nah ini kurang akar ya, ini harusnya ada akarnya. Nah, ini integral dx per 4 plus x kuadrat. Perhatikan di sini tadi a kuadrat ya, di sini 4. Nah, berarti a nya di sini adalah 2. A nya 2, berarti hasilnya adalah arcus sin u nya adalah x per 2 plus c ya. Kemudian integral baku bentuk ke-14, apabila ada ditemui ya integral du per a kuadrat plus u kuadrat. Perhatikan di sini variabelnya berarti yang u ya, karena depan huruf d, setelah d adalah u. Nah, jadi variabelnya u, a nya adalah konstanta. Maka yang ini hasilnya adalah 1 per a arcus tan u per a plus c. Nah, sehingga kalau kalian temui soal misalkan seperti ini, integral dx per 9 plus x kuadrat. Nah, berarti a kuadratnya ini 9, jadi a nya adalah 3 ya. Maka ini jawabannya adalah 1 per 3 arcus tan x per 3 plus c. Nah, sekarang kita ke integral baku bentuk ke-15. Kalau ada ditemui integral du per u kali akar u kuadrat min a kuadrat, ya, maka ini hasilnya adalah, langsung kalian bisa tulis, ada 2 ya. Yang pertama bisa 1 per a arcus sekant mutlak u per a plus c, atau bisa juga yang kedua 1 per a arcus cos a per mutlak u plus c. Ini ya, jadi bisa pakai arcus sekant, bisa pakai arcus cos. Nah, jadi kalau ada soal integral dx per x kali x kuadrat min 1, nah berarti di sini a nya adalah 1 ya, a nya adalah 1, maka jawabannya adalah 1 per 1 adalah 1 ya. Sehingga ini arcus sekant x plus c ya, atau bisa juga yang kedua arcus cos 1 per mutlak x plus c. Nah ya, ini adalah bentuk-bentuk integral baku. 1-2 ada 15 bentuk integral baku, sebenarnya ada 17, cuma 16-17 ini jarang dipakai ya. Kalau diingat boleh, ini adalah sin hiperbolik. Integral sin hiperbolik du adalah cos hiperbolik u. Ya. Sebaliknya integral cos hiperbolik u du sama dengan sin hiperbolik u. Jadi tidak ada minusnya ya. Nah, sekali lagi, apa gunanya integral baku ini? Integral baku ini adalah gunanya ini bentuk yang paling sederhana, bentuk yang paling standar. Jadi kalau ada kalian temui soal integral, maka pasti diarahkan ke 15 bentuk ini. Nah, itulah fungsinya integral baku. Kenapa diarahkan ke sini? Karena sudah jelas, sudah ada hasilnya. Nah, jadi ini tidak perlu dihafal, tapi kalau kalian menghafal lebih bagus, ya. Lebih baik untuk memudahkan mengerjakan soal. Ya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Nah, pada bab berikutnya, di video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang substitusi dalam integral tak tentu. Jadi,
di bab ini, di video ini akan diakhiri dengan integral baku, ya, fungsi-fungsinya. Kesimpulannya adalah setiap menemukan soal integral selalu diarahkan ke 15 bentuk ini. Itulah fungsi-fungsi integral bentuk baku. Sedangkan pada video saya berikutnya membahas tentang substitusi dalam integral, jadi menggunakan metode substitusi. Sampai ketemu di video berikutnya.